Satu abad yang silam sudah ada koran terbit di Padang Panjang. Dari zaman sebelum kemerdekaan, pers Padang Panjang memang sudah menasional. Di dalam dunia media disebut citizen journalism. Oh, citizen. Jadi itu dimulai ketika perang Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2021, kali ini podcast Kominfo Corner mengundang narasumber yang merupakan seorang wartawan senior, jurnalis senior yang kece, tepat dan akurat dalam memberikan informasi, dan beliau pernah memimpin jabatan penting di dunia jurnalistik. Siapakah dia? Kita langsung saja ke Bapak narasumber kita, Bapak Eko Yance. Halo Bapak, apa kabar? Halo semua. Iya, Salam kabar. sehat. Kabar baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Ini Miss Julai manggilnya siapa nih? Manggil abang, bung, bapak atau oom? Kalau dalam hati saya tuh saya ingin dipanggil Bung aja. Oh, dipanggil bung tuh kan. Untung Miss Julai tanya dulu, berarti bung. Emang mantap nih panggil bung. Oke, Bung Eko. Iya. Iya. Kan Bung Eko kan sudah dikenal nih sebagai wartawan senior, jurnalis senior. Bahkan pernah menyiar radio, jadi penyiar radio. Mungkin Bung Eko bisa bercerita sedikit tentang perjalanan pers yang ada di Kota Padang Panjang, baik itu dari masa sebelum kemerdekaan atau bahkan setelah masa kemerdekaan ini. Waduh, lama sekali. Oke, Bung. Oh, Padang Panjang ini sebenarnya adalah sebuah kota literasi sejak lama sekali gitu. Ya, satu abad yang silam sudah ada koran terbit di Padang Panjang. Satu abad yang silam. Iya. Wow, satu Iya. abad. Tahun 1915 ada koran bernama Al-Munir Al-Manar yang didirikan oleh Dr. Abdullah Ahmad. Lama koran itu terbit sampai tahun 30-an. Kemudian beberapa di antara tokoh-tokoh masyarakat di Padang Panjang ini juga menjadi jurnalis terkenal seperti Ahmad Khatib, Datuk Batuha Orang Kotolhawe, kemudian Pak Kasuma yang mendirikan Haluan itu, Iya. Harian Haluan yang ada sekarang, itu adalah dari Padang Panjang juga. Istri beliau orang di sini. Beliau wartawan Suara Demokrasi di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 48 beliau mendirikan Harian Haluan di Bukit Tinggi sebelum dipindahkan ke Padang. Itu. Jadi cukup banyak. Buya Hamka juga pernah mendirikan majalah namanya Majalah Menara di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Ya. Tadi menarik sekali, ada majalah Al-Munir di tahun 1915. 1915. Ya. Itu Al-Munir apakah koran pertama, koran Islam pertama di Indonesia yang muncul atau diterbitkan di Padang Panjang itu, Pak? Apa benar? Bukan. Bukan. Tetapi termasuk koran tua yang ada di Indonesia. Oh, koran tua yang ada di Indonesia. Berarti dia memang benar nih pemirsa, dari zaman sebelum kemerdekaan, pers Padang Panjang memang sudah menasional ya Bapak, seperti itu. Betul. Nah, sebagai informasi tadi tuh Pak, bahwasanya pers di Padang Panjang ini memang sudah muncul dari sebelum masa kemerdekaan. Iya. Itu apa saja yang bisa mendukung sampai pers Padang Panjang bisa menjadi sebesar itu, Pak? Sebenarnya selain kemampuan atau keinginan orang Padang Panjang sekitarnya ini untuk belajar, kota ini kan sebenarnya kota yang sangat multi etnik. Dia terletak di tengah-tengah, ya, lintasan ekonomi, jalur kereta api ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, Padang, dan ke Solo. Jadi di sini lintasan, maka berbagai orang datang ke sini. Orang ingin sekolah di sini, ada Tawalib, ada Dinia Putri, ada Muhammadiyah, ada Kauman, ada sekolahnya Syekh Adam Bebe dan lain-lain. Iya. Nah, itu membuat banyak kaum intelek di sini. Menghadir. Iya, banyak kaum Menciptakan intelek di kaum sini. Terus sama dengan antara gula dan semut. Jadi karena ada gulanya, semut datang. Mendekati. Ya, orang ingin bikin koran, tapi cetaknya di mana? Nah, maka para pebisnis mulai
mendirikan percetakan, penerbit, ya. Di zaman tahun-tahun sebelum kemerdekaan, Padang Panjang sudah banyak penerbit, banyak percetakan. Kalau Juli masih punya memori atau pemirsa masih punya memori tentang itu, ada percetakan besar di Padang Panjang ini, Saadia Putra, penerbit juga. Lokasi di Padang Panjang Di itu Padang Pak ya? Panjang ada Tandikat, di Padang Panjang juga ada Merapi. Itu makanya koran-koran bisa terbit di sini. Buku-buku bagus diterbitkan oleh Tawalib, oleh Muhammadiyah dan lain-lain. Ya. Berarti Padang Panjang sebagai kota tempat pendidikan menciptakan tokoh-tokoh penulis dan jurnalis Iya, itu ya Pak iya, ya. iya. Nah kan Bung ini tadi panggilnya, sorry guys. Bung Eko kan sudah Iya. sudah lama melalang buana di dunia jurnalistik di kota Padang Panjang juga. Pernah informasinya menjadi penyiar radio. Nah apa Itu. sih yang membuat Bung tertarik hingga ikut menjadi seorang wartawan di jurnalis sampai penyiar radio? Apa itu yang membuat ketertarikannya? Saya dari kecil memang hobinya menulis. Jadi saya sekolah SMP itu namanya ST di Padang Panjang. ST itu sudah nggak ada lagi pada tahun 82 sudah diganti dengan SMP 4 ya. Sana. Saya sekolah teknik tapi hobi menulis dan pernah ikut lomba karya tulis di majalah Hai, menjadi juara 3. Majalah Hai. Ya, Oh, majalah itu Hai. sempat. Itu majalah sempat baca itu majalah Hai. majalah remaja top sekali itu pada tahun Iya, 70-an, benar sekali. 80-an. Hadiahnya gitar. Oh, hadiah gitar. Ya. Tapi sampai patah-patah gitar itu saya nggak pernah bisa memainkan gitar itu. Nah, itu jadi hobi sekali saya menulis sampai saya lanjut sekolah ke Bukit Tinggi masih menulis, sampai kuliah juga masih menulis, akhirnya menjadi wartawan. Sebelum di masa sekolah itu saya menjadi penyiar juga. Penyiar juga? Ya, Untuk di sekolah atau udah di radio atau radio umum? Radio umum di. Oh, radio umum. Ya saya sempat di Bukit Tinggi, terus kembali ke Padang Panjang di Radio Bahana. Belum Bahana, sekarang namanya masih LM Bahana gitu. Oh iya, Ya. LM Bahana. Ini lokasinya dekat dengan kantor Oh Kominfo iya. Pak. Nah, jadi antara radio dan wartawan itu kan dekat sekali. Nah, jadi saya terus menulis cerpen, menulis novel, dimuat di haluan, lalu saya masuk ke Harian Singgalang pada tahun 83. 83 udah bergabung dengan Harian Singgalang Pak Ya. ya. Wis, iya emang senior banget ini. Bung Eko memang senior banget, tidak disalahkan lagi keseniarannya. Oke Bung, dalam rangka menyongsong Hari Pers Nasional ini, apa pandangan Bung terhadap pers yang ada di Kota Padang Panjang ini, selain fungsinya sebagai jembatan penyampai informasi kebijakan pemerintah atau sebagai pengawas dalam kutip dalam penyelenggaraan program pemerintah Pemko Padang Panjang, Bung? Ya, sama sebangun lah dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Peranan pers, kalau kita hitung-hitung betul, katakan koran ya, 80% koran itu memuat tentang bagaimana pemerintah membangun. Iya. Paling-paling juga yang mengkritik pemerintah 20% isinya. Karena itu saya bisa katakan sumbangsih dunia pers terhadap pembangunan terhadap bangsa dan negara ini besar sekali, tapi tidak pernah dicatat. Ya, kalau misalnya ada penghargaan prestasi, yang berprestasi itu para pemimpin, ya, rakyat yang sebenarnya banyak berkontribusi jarang sekali disebutkan prestasinya apa gitu ya. Kecuali kalau dia berprestasi karena menggunakan APBD, APBN, itu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Pers sebenarnya tidak pernah menuntut dia untuk diberi pujian atau apa-apa. Tapi memang begitu tugas pers sebagai fourth step atau tiang keempat dalam sebuah negara. Weh, mudah-mudahan nanti ada nih
pers yang terbaik se-Indonesia nanti mudah-mudahan ada ya Pak ya. Di HPN pun biasanya di HPN kan ada juga tuh lomba-lomba nominasi-nominasi seperti itu kan ada biasanya Pak ya. ada. Untuk Sumatera Barat sendiri dalam rangka HPN ini apakah nanti diadakan acara seperti itu Pak? Tidak, itu di tingkat nasional. Oh, di tingkat nasional. Jadi namanya penghargaan Adi Negoro. Adi Negoro itu adalah wartawan senior orang Awak. Dipakailah namanya penghargaan Adi Negoro untuk karya tulis terbaik wartawan, ya, untuk beberapa kategori. Sumatera Barat itu baru pernah mendapatkan 3 orang. 3 orang Ya. penulis terbaik. Ya. Yes, mantap, mudah-mudahan nanti bertambah lagi penulis terbaik dari Sumatera Barat, khususnya Kota Padang Panjang. Amin. Oke Bapak, saat ini kan masa digitalisasi. Siapa saja bisa memberikan informasi, bisa memberikan berita yang ada di sekitarnya, karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki media sosial sendiri dan akun pribadi sendiri. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Karena kan berita tersebut belum pasti, belum tahu ketepatannya dan keakuratannya. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini dan seyakin mana Bapak sebagai anggota PWI Sumatera Barat bahwa wartawan Sumatera Barat ini telah memberikan berita itu dengan akurat, tepat dan bukan hoax? Di dalam dunia media disebut citizen journalism. Oh, citizen. Jadi itu dimulai ketika perang Irak. Banyak wartawan yang tidak bisa terjun ke medan perang, tetapi masih bisa mendapatkan berita dari medan perang. Siapa yang kirim berita? Mereka diberikan handphone oleh media-media, tentara-tentara itu, maka tentara itu yang melaporkan, atau masyarakat di sekitar itu yang melaporkan ke media. Karena itu disebut citizen journalism atau jurnalis masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang menjiwai media sosial, bahwa semua orang bisa menjadi wartawan, bikin berita. Namun tentu perlu kita lihat lagi bahwa berita adalah beda dengan postingan-postingan biasa, karena berita harus memiliki kekuatan antara lain keabsahannya, ya, keakuratannya. Sebab dalam dunia media hanya 3 hal yang selalu menjadi dipentingkan oleh para editornya. 1, akurasi, yang kedua akurasi, yang ketiga akurasi. Akurasi lagi. Nah, jadi itu. Nah, sementara kalau media sosial kan kadang-kadang salah, ya. Menyebut nama wali kota Padang Panjang saja mungkin beberapa ada yang benar, beberapa ada yang salah. Ya, Fadli Amran itu pakai I atau pakai I. Nah, di dalam kewartawanan itu tidak boleh salah. Kalau pakai Y ya harus pakai Y. Ya, jangan bikin pakai I. Nah, gitu ya. Jadi untuk sebuah wartawan itu perlu sekali Pak uji kompetensi wartawan supaya tepat, akurat dan bukan hoax. Apakah itu merupakan salah satu pendukung supaya berita itu tepat dan akurat Pak? Kita sudah terlambat sebenarnya menerapkan uji kompetensi wartawan. Sementara di Amerika sudah, atau di negara maju sudah lama sekali. Untuk menjadi wartawan harus pegang sertifikat dulu. Iya. Ya, kalau belum punya sertifikat, dia sebenarnya tidak boleh berpraktek sebagai wartawan. Nah, untuk itu perlu diuji kompetensinya oleh lembaga yang ditunjuk, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi, ya, yang oleh BNSP itu diserahkan kepada Dewan Pers. Nah, Dewan Pers kemudian menunjuk lembaga-lembaga penguji, ada perguruan tinggi, ada perusahaan pers yang sudah kualifikasinya sudah baik, ada organisasi pers. Berarti untuk wartawan Sumatera Barat sendiri yang tergabung dalam PWI cabang Sumatera Barat, itu sudah memiliki sudah mengikuti uji kompetensi wartawan? Kita sudah melaksanakan sebanyak 16 angkatan. 16 angkatan. Masing-masing angkatan antara 24 sampai 32. Jadi kira-kira 200-an orang sudah. 200-an orang. Yang belum mendapatkan uji kompetensi wartawan apa masih bisa diterima di redaksi Bapak misalnya, kan Bapak memiliki sendiri itu. Masih bisa diterima beritanya? Masih diterima beritanya. Itu artinya tanggung jawab akhirnya kan dari pemimpin redaksinya. Selagi berita itu benar, Pak, ya, tepat dan akurat. Begitu juga dengan masyarakat di lapangan. Dalam sebuah kesepakatan di hari pers yang dilaksanakan di
Palembang beberapa tahun yang silam disepakati bahwa uji kompetensi untuk wartawan perlu dan narasumber boleh tidak menerima wartawan yang diketahui belum kompeten. Oh gitu. Nah, tetapi bukan berarti begini, yang belum uji kompetensi atau yang belum kompeten atau yang belum memiliki sertifikat tidak diterima oleh narasumber, tidak terima oleh Pak Wali, tidak terima oleh Kadiskominfo, bukan begitu. Terserah, kalau Kadiskominfo atau pejabat yang ditemui itu merasa bahwa wartawan itu ya bisa dipercayanya, ya silakan terima. Silakan. Tapi kalau dia ragu-ragu tuh tidak yakin bahwa ini belum kompeten, dia boleh menolak. Maaf, saya menolak karena Anda belum kompeten. Belum kompeten, berarti bisa menolak. Oke. Ini terakhir nih Pak. Yeah. Bagaimana tanggapan Bapak apabila saat ini ada oknum yang menyatakan dia dari pers atau wartawan nakal, ya di sana dia merasa kebal hukum, kemudian dia bisa saja melakukan suatu pemerasan pada suatu informasi yang dia punya, yang dia tahu, dan menjadikan informasi itu sebagai ladang dolar bagi dia. Bagaimana tanggapan Bapak kalau ada insan pers? Bukan kalau ada, saya pastikan itu ada gitu. Ada Pak, berarti memang ada. Ya ada, banyak praktek itu di berbagai tempat. Tetapi saya menyebutnya itu bukan wartawan. Bukan wartawan. Nah, kalau wartawan pasti bukan itu, ya pasti dia bekerja menurut kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh medianya pertama atau organisasi wartawan. Ya. Berarti memang ada oknum yang mengatasnamakan pers, ada aja, dan memeras sampai memeras seperti itu memang ada Pak ya. Bahkan ada yang sudah diadili segala macam tuh, yang seperti itu. Jangan sampai deh di Padang Panjang ada seperti itu, apalagi Sumatera Barat. Jangan sampai memalukan nama kota Padang Panjang. Nama PWI Kota Padang Panjang ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan pamungkas tadi, pertanyaan terakhir. Sekarang pertanyaan pamungkas. Bapak kan pernah bertugas di Padang Panjang. Ini jawaban Bapak pasti pemirsa Padang Panjang TV bakal searching lokasi. Kuliner apa yang paling berkesan sama Bapak selama di Padang Panjang? Teh telur. Teh telur, teh talua pemirsa. Onde mande. Karena beda saya rasakan kalau di tempat lain bikin teh telur itu. Padang Panjang ini pokoknya beda. Ya beda lah gitu, gimana gitu ya. Mungkin cara ngocoknya beda Pak. Mungkin. Bisa jadi cara ngocok teh talunya bisa jadi iklimnya beda. Juga iklimnya pun yang dingin. Jadi itu dari Bung Eko mengatakan kuliner Padang Panjang teh talua yang sangat berkesan oleh beliau selama bertugas di Padang Panjang. Baiklah Bung Eko, terima kasih banyak telah memberikan informasi pada kami. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber dan datang di studio Kominfo Corner Kota Padang Panjang. Baiklah, saya Miss Julai dan kru Padang Panjang TV di acara podcast Kominfo Corner mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ikuti terus bincang-bincang selanjutnya bersama saya Miss Julai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.